Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di bedengan yang baru dicoak ya. Berarti selang sehari kemarin ya, karena kita melihat ke tanaman yang kurang lebih usianya di 47 harian. Sekarang kita ke olah bedengan lagi tanpa mulsa, tanpa kapur dolomit, tanpa kompos dan kohe ya. Ini penanamannya nanti seperti itu. Tanpa mulsa di musim hujan, apakah aman? Mamang Tani rasa aman ya, dengan jarak bedengan seperti ini ya, kurang lebih di 35 sentian lebih ya. Untuk jarak antar coakan seperti ini kurang lebih di 30 sentian ya. Untuk ke kirinya dan ke kanannya pun hampir sama ya, 35 ya. Untuk pemberian setelah pencoakan, kita review kembali, itu menggunakan NPK Ponska ya. Seperti biasa per lubangnya, berarti kemarin ada, sekarang baru pencoakan yang petakan kedua. Yang kemarin ini sambil mengolah lahan yang di atas ya. Itu baru kelar ya, yang di atas 1 2 3 4 bedengan ya. Kalau ini kemarin 10 bedengan, yang ini udah diberikan pupuk Ponska ya. Seperti ini ya. Untuk 4 bedengan baru dibuat kemarin, serta ini berapa bedengannya? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 bedengan ya, dikali 2 8 kali 2 16 bedengan. Ini kita berikan pencoakan dulu hari ini ya, karena kemarin belum sempat, waktunya terbagi ya, karena pemberian pupuk ke padi juga ya. Usia kurang lebih kemarin 16 hari sampai telat ya. Seperti ini pencoakannya ya, jangan terlalu dalam, sedang saja, sekitar 10 sentian seperti ini jarak ya, seperti ini. Nah, ini ada yang bertanya juga, Mang, di tengah-tengah ini jaluran sudah ditanam, apakah cabai? Ini bukan ya. Kita review kembali, ini adalah kita bukan tumpang sari ya, tapi jalur sari mungkin ya. Ini beda sendiri. Untuk tengahnya ini adalah umbi-umbian yang dibilang kalau daerah sini adalah kentang ya. Kentang ciri khas dari daerah Mamang Tani ya, kentang sayur kecil ya, bukan yang kentang besar ya, seperti ini ya. Tanamannya jaraknya kurang lebih di 30 sentian juga ya, kurang lebih. Ini pasang satu saja ya. Nah, kita akan review sebelum penanaman sudah memberikan Ponska ya. Jangan yang bercahaya aja seperti ini ya. Nah, seperti inilah lubang tanam yang kurang lebih dicoak ya, dan diberikan Ponska di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan sekarang ini ada ketiga harinya setelah pemberian ya. Dan memang sudah terbilang larut ya. Ini hanya sulupur-sulupurnya saja ya, seperti ini sulupur-sulupurnya, karena NPK itu ya susah larut juga ya. Makanya Mamang Tani menganjurkan itu NPK Ponska ini, karena kadar sulfurnya juga yang tinggi ya, jadi susah larut, harus kena air. Makanya ada yang bertanya, Mang, itu mau tanam itu berkisar berapa hari setelah pemberian Ponska ya? Minimal ya, kalau tanpa hujan itu 1 mingguan ya. Itu pun harus rajin disiram ya, minimal sekali atau 2 kali supaya cepat larut dan tidak mempengaruhi pas tanam cabai ke bedengan ya, atau kalau istilahnya kalau di daerah Mamang Tani tertembak ya, langsung layu, karena memang ada nitrogennya ya, yang terkena ke tanaman itu langsung layu ya, atau gosong ya, seperti itu. Nah, ini 3 hari berturut-turut ya, berarti hari Sabtu, Minggu, Senin sekarang ya. Seperti ini sudah dirasa hancur ya, seperti ini, hanya sulfurnya saja tapi ditekan tuh hancur ya. Kita tunggu sampai 5 harian saja sambil menunggu bedengan baru yang kita sudah coak. Kita belum memberikan pupuk Ponska ya, NPK Ponska. Baru kelar 16 bedengan pencoakan Mamang Tani, cangkulnya juga masih ada ya di sana. Nah, ini adalah tanaman kentangnya, kentang sayur ya, kentang kecil, kentang bulu ya. Nah, ini bedengan 4 bedengan yang baru dibikin, karena kemarin dilihat dari tutorialnya ini masih banyak ya. Nah, untuk pemberian
herbisidanya ya Mamang Tani ya, ini menggunakan herbisida Roundup ya, sistemik ya. Jadi busuk sampai ke perakaran ya. Nanti Mamang Tani aplikasikan sebelum tanam ya. 1 minggu ini belum Mamang Tani spray, dan memang sudah beberapa bulan yang lalu ya. Ini tapi perakarannya kalau gulma susah ya. Gulma susah Mamang Tani, akui gulma itu susah kalau untuk tanaman yang di konten awal itu yang sudah 40 harian lebih itu ilalang ya. Dia kalau ini ilalang ya, kalau itu cuman gulma ya, lebih apa ya dibilangnya, lebih mudah gulma ya dibandingkan ilalang ya. Ilalang seperti ini ya, tuh sampai ke bawah susah dibasminya, makanya pakai Roundup ya. Kalau di sana kan itu aman-aman saja ya. Nah seperti ini sampai putus ya, tapi ini perakarannya masih seperti bambu ya, masih hidup ya. Nanti setelah keluar seperti ini dia bakal keluar daunnya ya, makanya kita aplikasikan Roundup ya. Kalau untuk gulma Mamang Tani akui pakai Roundup pasti jos ya. Tumbuhnya paling beberapa ya masih bisa kita cabut. Kalau seperti ini susah ya. Untuk ilalang seperti ini susah, sangat susah ya Mamang Tani. Ini udah berapa kali Mamang Tani spray herbisida Roundup, 2 kali ya. 2 kali penyepraian herbisida Roundup. Masih seperti ini perakarannya di bawah karena seperti bambu ya. Kalau untuk ilalang itu seperti bambu ya. Sampai dicangkul kemarin pun masih terlihat ya. Akarnya dia rimbun sekali di bawahnya tuh. Ini cirinya kalau tanah seperti ini tidak kaya unsur hara sebenarnya ya. Tidak kaya unsur hara seperti yang di perkebunan yang Mamang Tani kontenkan lebih awal ya. Ini cenderung ya, tapi hasilnya mungkin karena olah lahan baru ya, karena mungkin ilalangnya sampai 2 meteran sampai ujung pelang sana ya. Tinggi pelang sana itu hampir 2 meteran. Insya Allah hasilnya bagus. Pernah tanam cuman bukan cabai rawit tipe putih ya, atau cabai rawit setan ya, tapi cabai rawit hijau, cabai rawit caplak ya. Pernah tanam Mamang Tani tahun kemarin di sana ya. Cuman yaitu terganggu karena memang pas musim hujan sama bedengan sama, tapi Mamang Tani menggunakan di musim hujan itu pemberian kohe ya. Entah itu masih mentah atau memang tidak cocok ya. Itu hampir yang Mamang Tani pernah sebutkan, paling setiap bedengan itu tumbuhnya cuma 10 sampai 15 ya. Dalam satu bedengan tingginya panjangnya itu berkisar di hampir 10 meteran lebih ya. Cuman 10 sampai 15 ya yang hidup. Nah, ini Mamang Tani pengen aplikasikan, pengen coba ya di lahan ini. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal ya. Awal-awalnya kita berikan coakan 3 hari tadi seperti ini, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, 3 hari seperti ini. 5 hari sampai 7 hari baru kita bisa tanam ya. Rencananya tadi pagi ini atau hari ini Mamang Tani tadinya mau menyepray herbisida ya. Cuman berhubung ini belum Mamang Tani coak ya, nanti kita untuk pemberian herbisida di esok harinya ya. Karena tadi cuacanya mendung ya, percuma ya jika di spray. Kita buat coakan terlebih dahulu ya. Buat coakan baru nanti pemberian Poska seperti ini, NPK Poska. Setelah itu Mamang Tani biasanya melakukan pemberian Anpus, Trichoderma, pupuk-pupuk untuk layu fusarium bawah ya, atau yang diistilahkan jamur dari perakaran ya. Biasanya itu rentan sekali pas pindah tanam ya. Terus pemberian jangan lupa IM4 atau mikroorganisme, atau IM9 bisa ya. Mamang Tani biasanya menggunakan M21 ya sebagai dekomposer ya, mikroba tanahnya ya. Dan plus jangan lupa asam humat ya. Ini yang hujan ya, cuacanya hujan ekstrim, panasnya juga ekstrim, hujannya deras hampir semalaman. Ini aplikasikan asam humat supaya apa? Karena pH tanah pasti drop, apalagi ini tanahnya terlihat merah ya, beda sama yang
ditanam di yang sudah besar itu ya. Mamang Tani perkebunan yang di atas ya, itu tanahnya tanah sedikit hitam ya. Jadi beda-beda sedikit, kita wajib disamakan ya untuk pengaplikasiannya ya. Itu saja yang mungkin bisa Mamang Tani berikan kali ini. Ini adalah bedengan yang sudah diberikan pupuk NPK Posca, yang ini belum ya, 1 petak ya. Baru pencoakan, mungkin esok atau sorenya baru Mamang Tani berikan Posca. Dan ini nanti kita lakukan pemberian herbisida ya. Nanti Mamang Tani akan bikin tutorialnya bagaimana pengaplikasian herbisida yang Mamang Tani gunakan. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe, serta share-nya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak dan sudah mendukung terus channel Mamang Tani. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu.